Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 12 MIPA 2 ingin menjelaskan tentang Monumen Pancasila Sakti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dila Septiani, absen 2. Saya Iin Mulandari, absen 18. Saya Laila Ramadhani, absen 21. Saya Nurin Fajrin Kurniasi, absen 31. Selamat menyaksikan. Monumen Pancasila Sakti adalah bentuk memorial peristiwa pembunuhan petinggi-petinggi TNI Angkatan Darat pada 30 September 1965. Monumen ini diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1992 oleh Presiden Soeharto di atas tanah seluas 14,6 hektar yang juga atas prakarsa Presiden kedua RI, yakni Presiden Soeharto. Monumen Pancasila Sakti dalam sejarahnya dibangun untuk menyatakan bahwa Pancasila tidak berhasil digoyahkan oleh usaha pemberontakan apapun dan akan tetap berdiri sebagai ideologi negara yang sah. Sekarang kita berada di Monumen Pancasila Sakti, yaitu tempat salah satu bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana di tempat inilah terjadi runtuhan peristiwa-peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Nah, dengan latar belakang tersebut, monumen ini dibangun dengan tujuan untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan, khususnya pahlawan revolusi yang telah mengorbankan jiwa raganya demi tegaknya ideologi Pancasila dan dari ancaman ideologi komunis. Tempat ini juga dijadikan sebagai peringatan bagi kita semua agar peristiwa semacam itu tidak terjadi kembali. Monumen ini terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Sebelum menjadi museum bersejarah, tempat ini merupakan lahan kosong yang dijadikan sebagai pusat pelatihan oleh Partai Komunis Indonesia yang kemudian hari dijadikan sebagai tempat penyiksaan dan pembuangan terakhir para korban gerakan 30 September 1965 atau bisa disebut dengan G30 SPKI. Di belakang saya terdapat sumur yang mana pada tanggal 1 Oktober 1965 dijadikan sebagai tempat pembuangan jenazah para perwira Angkatan Darat, korban yang menjadi korban pemberontakan G30 SPKI. Pada peristiwa ini gugur 7 pahlawan revolusi setelah diculik dan dibunuh oleh orang PKI. Tubuh para jenderal kemudian ditumpuk dan dimasukkan ke dalam sumur yang berdiameter kedalaman kurang lebih 12 meter dan memiliki diameter 75 cm. Sumur ini dijadikan sebagai tempat pembuangan. Setelah dibuang kemudian ditimbun kembali dengan tanah dan juga dicampurkan oleh batang-batang pohon pisang. Kemudian disebarkan lagi dedaunan yang mana di atasnya juga ditanami pohon pisang yang bertujuan untuk mengelabui bahwa mereka adalah gaul murtad. Ini adalah sumur maut, tempat membuang 7 pahlawan revolusi yang diantaranya adalah 1. Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, 2. Mayor Jenderal TNI R. Suprapto, 3. Mayor Jenderal TNI MT Haryono, 4. Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman, 5. Brigadir Jenderal TNI DI Panjaitan, 6. Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siswo Miharjo, 7. Perwira TNI Letu Pierre Tendean Ajudan Jenderal TNI AH Nasution. Jasad para jenderal ditemukan oleh Satuan Resimen Anggota Komando Angkatan Darat pada 4 Oktober 1965 dan kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta Selatan. Di atas sumur Lubang Buaya terdapat sebuah prasasti yang bertulisan "Cita-cita dan perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini." Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Sekarang kita berada di sebuah rumah yang dulunya dijadikan sebagai tempat penyiksaan. Rumah ini sebelumnya merupakan rumah milik Bapak Bambang Harjono, seorang simpatisan PKI yang dulunya berfungsi sebagai sekolah rakyat atau sekarang lebih dikenal sebagai sekolah SD. Namun, akhirnya rumah ini pun diserahkan kepada PKI. Di tempat inilah para pahlawan revolusi disiksa. Mereka dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan untuk mengakui bahwa mereka adalah Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta kepada Presiden Soekarno pada Hari Angkatan Bersenjata. Mereka disiksa sebelum akhirnya dibunuh. Di rumah ini ditampilkan diorama penyiksaan 7 pahlawan revolusi beserta kisah dimulainya pemberontakan PKI.
Ini adalah sebuah rumah yang dijadikan pos komando. Biasanya ini dulunya bangunan ini adalah rumah milik seorang penduduk dari daerah Lubang Buaya bernama Bapak Sueb. Pada peristiwa G30 SPKI ini, rumah ini dipakai oleh pimpinan gerakan yaitu Letkol Untung dalam rangka mempersiapkan penculikan terhadap 7 Jenderal TNI Angkatan Darat. Pos komando ini masih dipertahankan keasliannya sampai isi rumahnya pun sebagian besar masih asli seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, mesin jahit, buffet, dan balai kamar depan. Tidak jauh dari pos komando ini terdapat bangunan yang saat itu dijadikan dapur umum. Ini adalah rumah ketiga dari berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Rumah ini dijadikan PKI untuk sebagai dapur umum guna memasok kebutuhan pangan selama kegiatan G30 SPKI. Sebelumnya rumah ini milik seorang janda bernama Ibu Amroh. Rumah ini juga masih dijaga keasliannya dari dulu hingga sekarang. Selain sumur maut dan 3 rumah bersejarah, terdapat juga 3 mobil yang berderet di bagian taman, seperti Panser Sarasin yang digunakan untuk membawa jenazah pahlawan revolusi ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Terdapat juga truk PN Artayasa. Truk ini awalnya digunakan untuk menjemput para pegawai, namun di tengah perjalanan, truk ini dicegat dan direbut oleh PKI. Truk ini digunakan untuk membawa jenazah Bapak Brigjen Panjaitan dari rumahnya yang terdapat di Jalan Hasanuddin Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menuju ke Desa Lubang Buaya. Ada juga mobil Jeep Toyota Canva yang menjadi kendaraan dinas Pangkostrat dan sedan kendaraan dinas Jenderal TNI Ahmad Yani. Terdapat juga Tugu Pahlawan Revolusi yang terdapat di area Monumen Pancasila Sakti. Tugu ini memiliki 7 patung para pahlawan revolusi yang gugur dalam G30 SPKI di tempat ini. Patung para pahlawan revolusi berdiri dengan latar belakang sebuah dinding setinggi 17 meter yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia dengan hiasan patung Garuda Pancasila. Tugu ini terletak 45 meter sebelah utara dari Cungkup Sumur Maut yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. Di bawahnya juga terdapat relief yang menggambarkan aksi-aksi PKI beserta ormas-ormasnya selama tahun 1945 hingga tahun 1968. Pose patung Jenderal Ahmad Yani yaitu menunjuk ke arah sumur yang bertujuan agar mengingatkan kita semua sebagai masyarakat Indonesia dengan apa yang pernah mereka alami yang berakhir tragis agar tidak terulang kembali. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan mengawas diri khususnya bahaya Latin komunis. Di dekat Monumen Pancasila Sakti juga terdapat Museum Pengkhianatan PKI Komunis. Museum Pengkhianatan PKI ini menyajikan peristiwa-peristiwa kejaman PKI dalam bentuk diorama, yaitu dengan penyajian dalam bentuk 3 dimensi yang berjumlah 34 diorama dengan suara-suara pendukung. Diorama ini menggambarkan upaya-upaya PKI menggulingkan pemerintahan Indonesia di beberapa daerah, seperti di Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Dalam Museum Pengkhianatan PKI juga terdapat berbagai benda-benda bersejarah lainnya yang masih berkaitan dengan tokoh dan peristiwa G30 SPKI. Terdapat pula Museum Diorama Monumen Pancasila Sakti atau lebih dikenal dengan Museum Paseban. Museum ini diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1981. Museum ini terdapat 16 diorama yang menggambarkan sebelum, sesaat, dan setelah pemberontakan G30 SPKI, termasuk gambaran dari penculikan Angkatan Darat yang menjadi korban pemberontakan 30 SPKI. Di museum ini, atau di Museum Paseban, terdapat ruang replik yang berisi berbagai macam barang-barang peninggalan para pahlawan revolusi, terutama pakaian yang dikenakan pada saat mereka diculik. Selain pakaian dan barang-barang pribadi, juga terdapat hasil visum dari para korban peluru yang ditemukan pada tubuh mereka, foto-foto pribadi dan foto jenazah setelah dikeluarkan dari sumur maut. Inilah sejarah yang terjadi pada 30 September 1965
di mana para pahlawan revolusi kita berkorban dan gugur demi mempertahankan ideologi Pancasila atas ancaman ideologi terlarang yaitu komunis.